wabarakatuh. Selamat pagi, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat, dimanapun Anda berada. Saya Amanda Nadia, calon guru penggerak angkatan 7, akan mencoba supervisi akademik terhadap rekan sejawat saya, Ibu Ocha, yang mengajar seni rupa. Sebelum kita mengadakan supervisi akademik, kita akan mengadakan pra-observasi terlebih dahulu untuk mengetahui persiapan Ibu Ocha dalam proses pembelajaran. Berikut percakapan kami. Selamat pagi Bu Ocha. Selamat pagi Bu. Aduh, Bu Ocha kan lagi sibuk ini ya. Sedikit mengganggu ya untuk kegiatan Ibu Ocha. Minta waktunya sedikit. Nah, gini nih Bu Ocha nih. Kan kalau di sekolah itu dalam pendidikan senantiasa kita ada supervisi ya. Barangkali pernah melaksanakan kegiatan supervisi sebelumnya Ibu Ocha? Berhubung saya baru pertama kali menjadi guru di sini, jadi belum pernah melakukan supervisi. Ini pertama kali mungkin supervisi mungkin. Oh iya, jadi sambil belajar untuk menghadapi supervisi ya. Oke, Ibu, memang supervisi itu suatu program di setiap sekolah ya untuk mengevaluasi, untuk meningkatkan pembelajaran para guru-guru dan untuk agar dampaknya kepada siswa itu lebih baik ya. Jadi begini Ibu, untuk supervisi itu saya sebagai supervisor akan mengadakan supervisi akademik kepada Ibu. Namun sebelum supervisi saya akan bertanya sedikit demi sedikit gitu kan untuk namanya pra-observasi ini ya. Nah Bu Ocha ini ngajar mata pelajaran apa? Seni budaya. Seni budaya ya Bu ya. Untuk hari ini Ibu dapat jadwal jam keberapa ya Bu ya? Jam ke-5 ke-6. 6-7 ya. Oke, 78 mungkin atau 78. Aduh itu jam-jam terakhir ya, jam-jam terakhir yang lagi sisa-sisa tenaga. Sisa-sisa tenaga. Tapi Ibu masih sehat, masih semangat. Sehat, Alhamdulillah ya Ibu. Baik nih, kalau misalnya kita mau mengajar atau Bu Ocha mau mengajar nih, kira-kira Ibu sudah mempersiapkan apa nih? Kita mau menghadapi siswa yang luar biasa ini ya Bu ya. Sebelumnya saya menyiapkan materinya dulu ya. Sebelum menyiapkan materi tentu menyiapkan tenaga saya dulu, pikiran saya dulu, terus menyiapkan materi, terus menyiapkan alat dan bahan. Kalau alat peraga mungkin ya, alat peraga kalau mungkin itu sudah waktunya minggu biasanya saya minggu pertama itu materi, minggu keduanya itu praktek. Nah, tapi kalau misalnya prakteknya hanya sekedar anak-anak mencontoh nih, misalnya menggambar. Nah, seperti hari ini saya akan menyampaikan materi tentang kaligrafi. Minggu pertama ini saya akan menyampaikan materi, tapi setelah menyampaikan materi karena 2 jam, jam keduanya itu anak-anak akan disuruh mencontoh menggambar kaligrafi yang simpel aja gitu. Jadi biar tangannya lebih luas nanti saat praktek yang sesungguhnya gitu. Oke. Berarti mungkin ada pemanasan dulu ya. Pemanasan. Baik. Ibu mengambil tema kaligrafi. Ini sesuai dengan bulan sekarang ya Bu, lagi bulan puasa. Anak-anak diperkenalkan hal-hal yang baru ya. Aduh, luar biasa sekali ya Ibu Ocha. Ini materinya kaligrafi ya Bu ya. Nah Ibu ingin anak-anak biar apa ini tujuan pembelajaran Ibu memberikan materi tentang kaligrafi ini bagaimana Ibu? Berhubung ini bertepatan dengan bulan puasa, jadi saya ingin di bulan puasa ini anak-anak mendapatkan ilmu yang yang jarang dijumpai gitu loh Bu. Kalau di bulan-bulan yang lain kan mereka materinya ngambil dari buku paket tuh. Saya kadang ngambil dari buku paket, materinya tidak ada tentang kaligrafi gitu. Nah, berhubung ini di bulan Ramadan, jadi saya pengen mereka tuh di bulan Ramadan, bulan Ramadan tahun ini kita bikin kaligrafi nih gitu, bikin karya ini gitu. Luar biasa. Jadi ini anak berkreasi mungkin ya Bu ya, berkreasi dimulai dengan ranah yang ringan-ringan dulu aja, memperkenalkan untuk mengenal. Luar biasa Ibu. Jadi paling tidak di sekolah ini yang SMA ini paling tidak anak-anak mengenal seni kaligrafi ya, yang memang kreativitas itu sangat mahal sebenarnya Ibu ya.
Alhamdulillah sekali anak-anak diberikan kesempatan untuk mengenal kaligrafi. Oke, tujuan ibu adalah barangkali di pembelajaran ini anak mengenal sejak kaligrafi atau bahkan mungkin mencontoh suatu produk kaligrafi yang sederhana, atau bagaimana ibu spesifikasinya? Pertama itu pengertian dari kaligrafi dulu. Terus misalnya kata kaligrafi itu dari mana sih diambilnya? Nah, kayak gitu. Nah, anak itu saya harap anak itu bisa mengenal kaligrafi kan. Jadi kalau ada yang ngomong saya bikin kaligrafi, nah, kaligrafi itu apa gitu, dari bahasa apa gitu. Nah, anak bisa mengerti. Terus kaligrafi itu kan nggak cuma satu jenis ya, ada banyak jenisnya. Gitu. Nah, anak itu saya harapkan anak itu bisa mengenal jenis-jenis kaligrafi. Oke. Jadi dasar-dasar pengertian ya Bu ya, pengertian dan jenis-jenisnya itu saja dulu, perkenalan ya Bu ya, biar anak-anak paling tidak punya dasarnya. Baik, ini Bu, saya anggap saya anak nih. Masalahnya kaligrafi itu kan memang asing ya Bu ya, apalagi di seni rupa. Kalau dulu saya waktu sekolah itu belajarnya itu bikin pemandangan Bu, gunung dua gitu kan, terus jalan, rumah udah beres. Nah ini kaligrafi menurut Ibu, kalau Ibu bisa memprediksi ya kira-kira apakah siswa akan mengalami kesulitan tidak dalam mempelajarinya? Gitu kira-kira. Untuk mempelajari kaligrafi sendiri, kalau mayoritas anak itu Islam, mereka pasti pernah belajar ini kan, nulis bahasa Arab kan. Gitu. Sebenarnya kaligrafi itu sendiri tuh nggak terlalu sulit karena dari huruf-huruf Arab itu tinggal satu kan gitu, jadi ditebelin kayak gitu. Mereka bisa mencontoh langsung dari ayat-ayat di Al-Quran gitu. Kayak misalnya ayat dari Al-Asmaul Husna juga bisa kayak gitu. Oke, Ibu tadi belajar di awal Ibu berkata saya harus mempersiapkan alat dan bahan ya Bu ya. Nah itu saya mau barangkali ingin tahu ya Bu, alat bahan apa yang Ibu persiapkan gitu ya untuk pembelajaran ini untuk siswa. Kalau untuk materinya saya menyiapkan PPT. Biar PPT, biar anak-anak nggak bingung gitu. Karena kan nggak ada di buku ya materinya. Iya. Terus menyiapkan ini juga anak-anak, saya suruh menyiapkan alat tulis pensil. Karena kalau pakai pulpen itu pulpen untuk menebalkan aja gitu. Pena itu untuk menebalkan. Kalau sketsanya pakai pensil. Terus HPS juga, kertas HPS juga kan saya sediakan kertas HPS kayak gitu. Untuk pertemuan pertama biar lebih luas dulu. Luas dulu, meluaskan tangan. Biar nggak kaku aja tangannya. Iya. Sederhana ternyata bahannya saya kira rumit gitu. Nah, tapi kalau untuk misalnya minggu kedua ini gitu, saya deal-dealan nih sama anak. Mau bikinnya di media apa nih? Misalnya kayak di media case HP. Bisa juga. Bisa. Pakai cat akrilik, mereka melukis di sini. Karena simpel sebenarnya. Misalnya kayak huruf aba juga, aba aja gitu. Bisa mereka jadiin kaligrafi di atas case ini. Medianya bisa banyak ya Bu. Bisa banyak medianya. Ternyata kreativitas itu banyak sekali. Nah Ibu ini kan masih asing nih anak-anak. Kalau saya lihat dari waktu saya belajar dulu seperti itu, tapi ini hal-hal yang baru yang luar biasa gitu. Nah Ibu nanti untuk memastikan anak bisa itu tahapan pembelajarannya seperti apa nanti? Tahapan pembelajaran. Iya, pertemuan satu aja misalnya. Pertemuan satu ini Ibu mau awalnya seperti apa barangkali pertemuan awal, terus yang kedua nanti bagaimana sama penutupannya seperti apa. Ibu nanti saat di kelas mau menghadirkan apa gitu, berbagi ilmu apa kepada anak gitu. Menyiapkan materi menyiapkan materi dulu, terus menyampaikan materi. Habis itu memperlihatkan video tentang cara orang membuat kaligrafi. Gitu. Setelah itu baru mereka mencontoh nih. Saya sediakan contohnya. Sok silahkan mencontoh dari huruf hijaiyah ini gitu, dijadikan kaligrafi. Nah gitu. Nanti mereka tinggal mencontoh saja. Jadi tahap pertama tuh yang termudah itu adalah mencontoh ya. Dan mungkin Ibu menggunakan metode diskusi dulu, barangkali tanya jawab atau bagaimana? Tanya jawab ada.
saya bisa tanya yang kalian pikirkan tentang kata kaligrafi itu apa sih. Iya. Jadi mereka bisa pikir dulu nih, Betul. apa sih kaligrafi itu. Nah baru nanti, betul, misalkan mereka nggak mungkin cuman kaligrafi Bu, karya seni, nggak mungkin cuma Iya. satu pengertian kan. Iya, betul. Banyak pengertiannya yang mereka pikirkan karena kreativitas mereka itu sendiri gitu kan. Oke. Gitu. Jadi saya tanya itu dulu. Oke, Ibu gini nih, di sekolah ini tuh kan ada anak-anak yang memang bukan Islam ya Bu ya, non Muslim. Nah, bagaimana tuh Ibu menghadapi siswa yang mungkin ya, mungkin saya tidak menyebut yang Muslim itu lebih bisa, tidak, cuman bagaimana untuk menghadapi siswa-siswa yang sama sekali asing dalam melihat kaligrafi itu, Ibu barangkali punya kiat-kiat atau tip and trick menghadapinya? Kalau yang non muslim itu ada yang sebenarnya kaligrafi itu nggak cuma huruf Arab ya, ada lettering namanya. Lettering, jadi huruf abjad yang dihias secantik mungkin. Nah, itu mereka bisa belajar tentang itu karena sebenarnya kaligrafi sama lettering itu nggak jauh beda Bu. Jadi lekukannya terus hiasan-hiasannya itu nggak jauh beda sebenarnya gitu. Mereka bisa belajar lettering. Sepertinya kalau untuk yang sudah agak mulai bisa melihat lekukan-lekukannya gitu, siswa yang memang sudah mengenal atau paling tidak sudah bertemu dengan kaligrafi, mungkin Ibu bisa sedikit membebaskan mereka. Namun bagi anak-anak yang memang masih membutuhkan untuk bimbingan, kira-kira spesifikasinya Ibu ingin seperti apa? Ingin Ibu perlakukan seperti apa gitu? Kalau untuk yang pertemuan pertama itu kan mencontoh ya Bu. Hanya mencontoh. Iya, biasanya dalam karya seni itu ada referensi namanya. Iya. Karena kalau misalnya huruf Arab kan takutnya ada yang salah gitu kan. Jadi mereka saya kasih untuk mencontoh dulu referensi bahasanya itu referensi gitu dalam karya seni itu gitu. Jadi referensi itu tepatnya seperti apa ya referensi itu kepada anak? Dampaknya seperti apa kira-kira? Jadi mereka bisa awalnya karena ini baru pertama kali ya, mereka mengenal kayak gini ya cara bikinnya gitu. Nanti setelah percobaan pertama, waktu itu aku pernah bikin ini nih, aku mau bikin kayak gitu lagi gitu, atau enggak ditambahin sedikit apa gitu. Jadi referensi itu Ibu memang memastikan anak bertahap mempelajari kaligrafi gitu ya, bertahap. Ada tadi Ibu menggunakan video juga kan ya, audio video visual juga untuk mungkin mengakomodir anak yang memang pintar melihat gitu ya. Tapi Ibu juga ada kinestetiknya ya Bu ya, buat anak ya silahkan dicontoh gitu kan. Bagaimana seperti di video dicontohkan, anak juga mencontoh dengan dasar yang bertahap tadi itu luar biasa Ibu. Nah, Ibu inginnya seperti apa nih anak-anak dalam pembelajaran Ibu ini, ingin hasilnya seperti apa idealnya gitu? Kalau idealnya sih mereka menciptakan karya seni ya. Jadi mereka bisa pajang di kamarnya bulan puasa tahun ini saya bikin kaligrafi nih gitu. Idealnya minimalnya ya mereka bisa mengenal tentang kaligrafi. Gitu ya, jangan sampai kita tuh nggak tahu gitu ya, tak kenal maka tak sayang ya Ibu Ocha. Sekarang untuk Bu Ocha sendiri sih, Ibu Ocha ingin kompetensi apa dari Ibu Ocha yang ingin Bu Ocha kembangkan pada saat pembelajaran nanti di kelas 10 atau kelas 11 ya? Kelas 11 ya kebetulan. Nah, Bu Ocha ingin mengembangkan kompetensi apa saat mengajar pembelajaran kaligrafi itu untuk Bu Ocha-nya sendiri? Terus gimana maksudnya? Ya misalnya gini kan, kita kalau misalnya ngajar, saya ingin misalnya nih, kalau saya kan agak kekurangan dalam komunikasi barangkali. Nah, saya sambil mengajar itu saya sambil belajar bagaimana komunikasi yang baik misalnya. Kalau Bu Ocha sendiri nih kan, Bu Ocha bidangnya beda dengan saya yang bahasa ya. Kalau Bu Ocha kan memang seni rupa, tapi ada hal-hal kompetensi yang ada di dalam diri Bu Ocha yang ingin dikembangkan pada saat mengajar tuh gimana sih? Saya tuh pengen ini loh, pengen itu. Nah, Bu Ocha ingin apa? Kalau saya sendiri, saya juga awam tentang kaligrafi ya Bu. Jadi saya nggak yang jago bisa lettering enggak gitu. Saya juga mau
bersama-sama sama anak, membersamai anak gitu, belajar kaligrafi kayak gitu. Iya. Karena pas banget nih bulannya gitu. Oke, ya Allah, luar biasa Ibu. Benar, guru itu memang sama-sama belajar ya kita sama sama-sama anak-anak belajar, ya. iya. Betul, keren sekali Ibu, ya Allah. Terus Ibu mungkin gini, prediksi Ibu apakah anak memang mengalami kesulitan apa tidak nanti pada saat belajar kira-kira? Insya Allah kalau untuk medianya sudah terlaksana, misalnya sudah disediakan, mereka bisa mengikuti. Gitu. Oke, insya Allah bisa mengikuti Yang ya. penting fokus. Yang penting fokus. Oke. Nah, kalau ingin anak itu fokus, kira-kira Ibu ingin melakukan apa? Kalau misalnya Ibu pengen anak-anak fokus ya, karena memang kunci biar anak-anak itu bisa atau tujuan pembelajaran ini tercapai ya anak itu tadi kata Ibu kan harus fokus. Nah, Ibu apa yang Ibu lakukan biar anak-anak fokus gitu dalam pembelajaran, apalagi nih 78 ya Bu, siang. Aduh, lagi haus-hausnya. Susah tenaga anak-anak kan, ngantuk gitu kan. Aduh. Oh gitu ya Bu ya. Jadi barangkali Ibu ada tip and tricks, nanti saya mau seperti ini gitu untuk mengatasi anak-anak yang menghindari anak-anak yang seperti itu. Bagaimana kiat-kiat Ibu untuk menghadapi anak biar bisa fokus? Kalau saya sih karena ini pembelajaran terakhir, jam terakhir, mungkin lebih baik tidak menyampaikan materi secara ini ya, kayak kaku, terlalu kaku gitu. Misalnya saya hanya mendikte gitu, terus anak-anak suruh baca aja gitu, enggak kayak gitu. Misalnya yang ngantuk gitu, saya bisa lihat nih anak tuh lagi ngantuk atau enggak bosan gitu kan. Nah, saya bisa tanya atau enggak contohnya gini nih, contoh bikin kaligrafi, kamu bisa nggak? Ayo dong, kalau versi kamu kayak apa nih gitu. Mereka ke depan gitu, atau enggak ya hanya sekedar candaan biar mereka nggak ngantuk kayak gitu. Jadi Ibu mungkin ingin suasananya itu jangan terlalu tegang tapi rileks ya. Rileks itu bukan berarti santai tetapi tenang ya, anak-anak tenang. Apalagi ini kan ibadah ya Bu ya. Biar mereka juga mempelajarinya dengan bermakna. Barangkali Ibu akan membuat suasana menjadi tenang seperti itu ya. Luar biasa Ibu 78. Saya doakan mudah-mudahan nanti pada saat pembelajaran Ibu lancar ya. Amin. Dan mungkin nanti saya masuk ya Bu ya di pembelajaran Ibu sambil belajar juga Bu kaligrafi seperti apa. Saya mengajukan pengamatan dulu, lalu nanti setelah belajar di kelas kita akan sambung kembali dengan pasca observasi. Jadi nanti saya akan merefleksi Ibu bagaimana tadi mengajar, terus kita ngobrol-ngobrol lagi seperti sekarang. Ya, terima kasih ya Ibu Aca atas waktunya. Nanti kita ke kelas, sampai jumpa kita di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan praobservasi saya dengan Ibu Ocha, guru seni budaya di SMA Plus Astahanas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk. Silakan Ibu, silakan duduk. Mohon izin. Ibu Ahmad, apa kabar? Alhamdulillah Ibu selalu baik. Dan satu lagi Ibu siapa ini? Bu Rosalina. Ibu Rosalina. Dipanggilnya Ibu? Ibu Ocha. Ibu Ocha. Baik. Ibu Amana gimana nih? Iya. PI 3 dan Loka 3 ya. Iya. Sekarang mau ke PI 4 dan Iya. insya Allah April Loka 4. Gimana perasaannya? Masih tidak percaya Ibu. Sampai sekarang saya masih tidak percaya sudah sejauh ini melangkah.
Nah, yang modul 2.3 ini kan sesuatu baru ya bagi saya, yaitu coaching sama supervisi akademik. Nah, saya itu awalnya berpikiran bahwa supervisi akademik sama coaching itu sesuatu yang asing, dan saya itu tema yang paling tidak saya sukai karena saya punya pengalaman di supervisi itu yang begitu menegangkan, nervous, tidak ada suatu kejadian yang bermakna dan tidak ada dampaknya apapun bagi saya sebagai guru. Nah, ternyata setelah saya pelajari, coaching itu tidak seperti itu. Justru dia coaching ini benar-benar sistem atau paradigma berpikir yang memang bisa menggali potensi semua orang, bisa guru dan juga bisa siswa tersebut dengan dirinya sendiri secara mandiri. Jadi luar biasa, ini kreatif sekali dan suatu terobosan besar Ibu. Saya mempelajari modul 23 ini. Iya. Tentunya di ruang kolaborasi beserta teman-teman Iya. ya. Berapa kabupaten kita tuh ya? 3 kabupaten. Indramayu dan Subang. Sama Subang. Kemudian ada PP juga yang hadir, kadang hadir ya, kadang Iya. tidak, mohon maaf. Kemudian fasilitatornya dengan Bu Hajah Ella yang aktif, yang selalu Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Keren. Nah, Ibu sekarang sudah mulai pendampingan ini ke keempat. Tentunya Ibu mempersiapkan Iya. untuk coaching, Iya. sebagai coach dan coachingnya. Iya. Siapa Ibu yang jadi coaching? Oke. Sahabat Ibu, teman Ibu, partner Ibu kah? Ya, ini perkenalkan ya Ibu ya, teman sejawat saya, guru seni budaya, Ibu Rosalina Mumtaz yang amat sangat cantik. Oh, iya. Jadi persiapannya memang saya janjian dulu, Bu, Iya. mau enggak saya ini supervisi akademik. Wah, apa tuh Ibu? Katanya gitu. Oh enggak, kita ngobrol-ngobrol aja, lalu kita lihat pembelajarannya seperti apa. Jadi nanti kita saling belajar saja. Oke Bu, siap. Ibu kira-kira mau ngajar apa? Kaligrafi. Oke, mantap. Nah, saya siap-siapkan tuh. Kira-kira saya mau nanya apa kepada beliau. Tapi jalan aja mengikuti alur Tirta ya Bu ya. Dan Ibu Rosalina ini memang punya terobosan bahwa seni rupa atau seni budaya itu tidak selalu murni yang seperti dulu kita belajar waktu kecil, hanya gambar bunga saja, hanya gambar pemandangan Gunung Dua dengan rumahnya. Tetapi iya, saya lihat beliau ini udah mulai terapan gitu, seperti mendesain yang saya pikir di masa depan, bahkan hari ini ya, dari mulai tahun 2000-an ini memang seni rupa itu bergeser ke arah terapan. Jadi beliau ini sudah memiliki terobosan ke anak-anak harus mengenal paling tidak kaligrafi, apalagi sekarang bulan puasa. Luar biasa. Jadi seorang guru baru tapi sudah berpikir ke arah sana, itu saya benar-benar mengapresiasi beliau gitu. Aplaus untuk Ibu Ocha. Ibu Ocha ya. Nah, saya mau tanya ke Bu Ocha bagaimana perasaannya setelah cerita tadi ya, penjelasan dari Ibu Amanda. Bagaimana perasaan Anda jadi partner? Iya, jujur senang saya dilibatkan dengan supervisi ini, karena ini kan pengalaman pertama saya ya, jadi saya baru tahu seperti ini supervisi ini. Terus mengajar ditemani Bu Amanda, terus anak-anak juga jadi lebih aktif gitu. Senang saya mendengar ini ya, videonya juga senang. Review sedikit. Jadi ada perubahan ya, biasa ngajar tuh sendiri itu teman ya. Tentunya ada kebanggaan tersendiri. Saya merasa lebih berharga, lebih berarti, dan anak-anak juga jadi semangat ya. Tentunya anak-anak mampu, minimal anak itu mampu tahu apa kaligrafi, untuk apa dan bagaimana gitu. Belum ke cara membuat ya, baru pengertian saja ya. Luar biasa sekali ya. Dan nanti insya Allah setelah observasi ini Pak ya. Kenapa Bu? Pra ya, ini pra observasi. Sudah ya. Tadi saat pagi-pagi sebelum Ibu Rosalina mengajar itu kita sudah ngobrol dulu ya. Observasi. Lalu kita lihat di kelas. Nah, sekarang mungkin tahap ketiganya. Barangkali Ibu mohon izin, saya bisa melakukan pasca observasi. Boleh. Sedikit minta waktunya barangkali Ibu. Terima kasih mohon izin. Silakan. Baik Ibu Ocha, ya Allah, tadi kita sudah lihat ke kelas, sudah mengamati betapa banyak sekali hidup ya, kelasnya hidup. Nah, bagaimana perasaan Ibu tuh saat tadi belajar, melakukan pembelajaran atau mengenalkan kaligrafi kepada anak-anak? Iya. Saat
pertama kali saya menerangkan tentang kaligrafi, anak-anak sudah mulai aktif nih. Iya. Anak-anak tanya, Bu, apa nih kaligrafi? Katanya, Bu, pengen coba dong bikin kaligrafi. Nah, tadi itu sebelum ibu datang, pengen coba bikin kaligrafi. Jadi anak-anak udah antusias duluan. Tentu saja perasaan saya senang. Iya. Saya, oh ini cocok nih gitu. Pembelajaran kaligrafi ini di bulan puasa ini cocok nih. Jadi anak-anak punya ilmu baru di bulan puasa ini. Oke, jadi waktu ibu pertama kali masuk itu ibu memang sesuai dengan praobservasi kita ya, bahwa sepertinya tema yang sekarang ini sesuai dan memang kekinian. Jadi tidak terlalu melihatnya seni rupa yang agak jadul ya, punya kekinian. Lalu ibu tadi pada saat masuk itu ibu memiliki kesulitan apa yang ibu alami barangkali gitu? Kesulitannya ini ya, jam terakhir. Jam terakhir. Sudah mulai ngantuk. Iya. Jadi gimana caranya saya supaya bisa bikin anak-anak fokus lagi nih gitu. Iya. Kayak misalnya tadi ada yang tidur kayak gitu. Terus saya tanya, saya candain aja gitu kan. Kamu kayaknya bisa nggak tidur lagi nih gitu. Iya Bu, nggak tidur lagi kan. Gak apa-apa, ibu juga nggak tidur lagi. Kita masih tetap semangat kan gitu. Terus kayak anak-anak udah mulai bosan dengan materi karena dari pagi katanya belajar matematika terus kimia oh ya udah kita praktek sekarang, kita coba. Terus anak-anak udah mulai ini kan, jadi pas praktek mereka fokus. Karena fokusnya mereka nggak cuma dengerin, tapi mereka praktek gitu, bergerak gitu. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah ada solusinya gitu. Iya Bu Aca, tadi itu kan memang saya lihat hidup sekali gitu. Kebetulan mungkin hari ini pelajaran mereka itu banyak mendengarkan. Untuk anak-anak yang suka kinestetik belum bisa tersalurkan barangkali dari pelajaran ibu, anak-anak benar-benar mencoba mengkreasi kaligrafi itu sendiri. Namun ini Bu, waktu tadi kita praobservasi itu kan ada alat dan bahan dan sebagainya, kita butuh PPT dan sebagainya. Dan ternyata tadi rusak itu gimana? Ibu langsung panik kan atau bagaimana cara menanganinya? Jadi harusnya kan contohnya itu dilihat ya di layar ini gitu. Jadi saya tadi langsung print aja, jadi biar anak-anak lihat langsung nih bentukannya seperti apa. Jadi saya print, saya bagikan kepada anak-anak itu biar mereka bisa lihat langsung. Alhamdulillah. Karena mereka juga kan tidak pegang HP, tidak pegang handphone karena dikumpulkan. Gitu. Jadi saya bagikan. Alhamdulillah ibu, ternyata memang jangan hanya satu itu ya Bu, satu jalan saja, tapi ibu juga bisa melalui berbagai alternatif jalan ya Bu. Harapan ibu nih setelah pembelajaran yang tadi, kira-kira ibu ingin seperti apa ke depannya? Kedepannya pembelajaran mereka tetap aktif di pelajaran apapun gitu. Terus harapannya juga mereka bisa mulai paham tentang kaligrafi, seenggaknya mereka bisa kayak tadi dia ada yang siapa yang berani lawan kaligrafi saya gitu. Dan dia udah mulai bisa menghargai karyanya sendiri. Alhamdulillah. Mereka berani untuk ke depan, mereka berani untuk menghargai karyanya sendiri gitu. Harapan saya mereka lebih berani lagi untuk menunjukkan keahliannya mereka. Oke, berarti memang ada misi khusus ya Bu, bahwasannya kita harus menghargai hasil diri sendiri dan kita senantiasa berusaha. Anak-anak itu harus bisa berusaha dan berani ya. Ternyata hasilnya di luar ekspektasi saya. Saya tuh waktu observasi dengan Ibu Pra itu, kaligrafi itu asing sekali gitu kan, apalagi anak yang tidak terbiasa menulis, yang tidak terbiasa melihat lekukan-lekukan hurufnya. Ternyata kok saya lihat bagus ya Bu ya tadi itu. Banyak yang bagus ternyata. Masya Allah. Mereka kayak walaupun baru pertama kali mendengar tentang kaligrafi, mereka bisa mengikuti. Alhamdulillah gitu. Jadi tidak ada kesulitan yang berarti barangkali tadi saat pembelajaran ya Ibu ya. Kesulitannya hanya itu fokus anak-anak karena itu sudah jam terakhir. Jam terakhir hanya karena fokus saja ya yang. Tapi ternyata tadi anak-anak fokus setelah praktek mereka bisa fokus. Mungkin suasananya juga ya yang Ibu tadi sebutkan saat praobservasi, saya harus merilekskan anak-anak. Jadi tenang dulu karena ternyata sebelum Ibu tadi pelajaran apa ya? Saya lihat di papan tulis matematika luar biasa, udah habis kan? Sudah habis. Iya, saya aplaus untuk Ibu Rosalina, hebat sekali. Saya jadi banyak belajar dengan Ibu. Oke nih Bu, nanti kedepannya Ibu ingin saya bantu apa nih barangkali?
untuk pembelajaran barangkali ingin ada yang dibantu barangkali sama saya. Bantu apa ya Bu, kalau sekarang belum kepikiran. Belum kepikiran. Kalau mungkin alat dan bahan karya. Oke, alat dan bahan karya Dari sekolah gitu. Oke, program barangkali dan sebagainya. Oke, Ibu juga kalau tidak salah kan tadi saya lihat ya, mungkin itu satu kelas. Punya hipotesis nggak kalau misalnya anak-anak tidak mencapai suatu gambar itu tidak selesai dalam waktu 2 jam. Sementara sekarang kan puasa 1 jamnya hanya 30 menit. Nah, bagaimana Ibu mengatasi misalnya ada anak yang tidak selesai tadi menyelesaikan tugasnya? Nah tadi juga kalau tadi alhamdulillah pada selesai tadi. Kalau yang belum selesai mereka bisa di PR-kan atau mungkin karyanya mereka sekarang dipajang juga di jendela. Jadi nggak dibawa sama saya, nggak dibawa ke barak juga. Tadi saya tawarin mau dibawa ke barak atau mau dipajang aja Bu. Oke, ditempel pakai staples gitu. Nah yang belum beres mereka bereskan lalu mereka pajang. Oke, tadi ada sisa waktu ya. Oke, share good Ibu. Oke, mungkin demikian ya pasca observasi kita. Ibu terima kasih sudah disupervisi, bersedia disupervisi oleh kami. Mohon jangan bosan juga kita belajar. Nanti kedepannya mungkin kita evaluasi bareng-bareng ya Bu ya, refleksi bareng-bareng, kita sama-sama belajar ya Bu ya. Demikian Ibu pasca observasi kita hari ini. Terima kasih. Baik, Ibu Amanda dan Ibu Ocha, terima kasih banyak sudah membuat hari ini menjadi semangat ya. Hasilnya luar biasa keren, walaupun kita dalam keadaan puasa, tapi tidak menutup tidak ada alasan untuk kita tidak bergerak dan tergerak ya. Dan terima kasih juga Ibu Amanda waktunya. Terima kasih banyak. Ocha juga ya. Nanti saya datang lagi untuk P5 P6. Siap Ibu, Baik, kami selalu menunggu. Baik. Terima kasih. Inilah perbincangan di pendampingan individu yang keempat kami dari calon guru penggerak angkatan 7 dan saya PP-nya Kabupaten Subang. Insya Allah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan lancar di PI ataupun Loka 4. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi. Enggak, ini permisi sama Iya. Salam.